Halo sahabat BMC. Nah, oke, di video kali ini saya akan membagikan video bagaimana caranya membuat bahan sancang yang kita proses dari pecah batang. Nah, ini karena berhubung teman-teman banyak yang meminta atau request untuk dibuatkan video dari awal. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita meminta untuk dibuatkan video bagaimana caranya membuat bahan sancang itu meskipun dipecah batang namun tidak terlihat pecahannya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ada beberapa bahan yang saya akan jadikan contoh ya di sini. Salah satunya yang ini teman-teman. Nah, yang ini cukup lumayan pendek atau bogel ya. Nah, jadi ini adalah bahan dari setekan teman-teman, yang berawal dari setekan. Jadi teman-teman kita meminta itu bagaimana caranya melakukan atau memproses bahan biar terlihat kokoh atau penirusannya itu bagus namun tidak terlihat ada pecahan. Nah, kalau yang ini bahannya digurat teman-teman, karena tujuannya dulu itu membuat bahan itu berkarakter dan bengkak, begitu apa ya, bengkaknya itu lebih alami untuk di bagian bonggol. Nah, ini salah satunya. Nah, yang ini lagi satu teman-teman. Nah, yang ini tidak terlihat sama sekali dari pecahannya seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini satu polybag dengan yang bahan yang tadi itu. Nah, ini terlihat untuk pohonnya itu penirusannya bagus namun pendek. Nah, jadi pohonnya terlihat kekar seperti ini. Nah, jadi ini saya kasih plastik karena kemarin itu masih melakukan. Nah, ini dia teman-teman, saya merapikan di bagian pecahan akar. Nah, trik ini saya lakukan biar tidak langsung menyentuh luka dari akar itu sendiri, atau medianya tidak menyentuh akar, luka akar. Nah, kalau medianya biasanya menyentuh akar itu biasanya menimbulkan busuk ya. Nah, ini sudah jalan kambiumnya. Nah, sementara ini masih saya tutup. Nah, begitu juga teman-teman, ada beberapa yang minta bagaimana caranya membuat bahan waru dari awal. Nah, jadi ada juga teman kita minta membuat bahan waru dari awal namun biar tidak terlihat pecahan seperti ini. Nah, untuk warunya sendiri saya masih mempersiapkan untuk bahannya teman-teman. Jadi teman yang merequest mohon bersabar, nanti saya juga akan bagikan. Jadi dari bibit. Nah, seperti itu ya proses awalnya. Nah, oke, kita lanjut aja ke bahan yang kita mau proses, seperti apa caranya. Nah, untuk bahannya sendiri seperti ini teman-teman. Nah, ini sengaja saya buat videonya di dalam atau di tempat teduh ya, karena di luar sana masih hujan. Nah, ini agak silau ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk bahannya sendiri di sini ada beberapa yang masih di los pucuk. Nah, begitu juga ada yang potongan dan juga ada batang yang cukup besar. Nah, oke, kita lanjut, kita bongkar dulu ya untuk medianya.
untuk pot ini teman-teman. Pas ya. Pas ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini sudah saya kurangi ya. Nah ini sengaja saya untuk dijadikan contoh, saya cari batang atau perakaran yang keliling seperti ini dan sejajar ya. Nah jadi pertama-tama kita potong dulu untuk apa namanya ini kayu yang di bagian dalamnya yang kita sisakan dulu ya. Nah ini kita potong. Jadi meskipun dengan bahan seperti ini, setekan seperti ini, kita tidak bisa terlalu memandang sepele ya. Jadi sering kita anggap ini bahwa bahan yang tidak bagus atau mungkin kita menganggapnya sepele. Namun semua bonsai yang bagus itu berawal dari bahan seperti ini. Nah pertama-tama kita congkel di bagian kayunya yang di dalam ini teman-teman. Nah ini harus hati-hati ya ketika teman melakukan pencongkelan ini. Nah jadi kunci utamanya di sini yaitu pertama-tama teman-teman targetkan dulu. Nah maksud saya itu targetkan teman-teman mau membuat bonsai ukuran apa. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman mau membuat bonsai yang berukuran small mame, nah dengan besaran segini saya rasa sudah cukup teman-teman. Karena nanti ketika kita melakukan pengelosan kita melakukan pengelosan batang utama itu, nah disitu akan bahannya atau pohonnya sendiri akan membengkak. Akan membesar. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi tips dari saya ketika teman-teman melakukan pemecahan atau sebit batang seperti ini, kalau saya pribadi itu kembali lagi ke target. Targetnya berapa? Small, mame, nah seperti itu. Nah ini kalau memang teman-teman mau melakukan targetnya small mame, nah ini tidak usah dilakukan pengganjalan di pecahan teman-teman. Cukup dibelah aja dan biarkan dia sudah mengembang, nanti kedepannya akan ditarik oleh pertumbuhan akar yang akan membengkak atau membesar, disertai pembesaran di bagian batang bawah. Nah itu akan tumbuh kambium di pecahan yang tadi itu, akan menimbulkan kesan ngepen atau penirusan itu. Nah jadi itulah pengalaman yang saya dapatkan selama belajar berproses. Nah kurang lebih seperti itu. Nah oke, kita lanjut, kita ke proses penanaman teman-teman. Nah jadi untuk medianya sendiri di sini masih menggunakan pasir kali bersama sekam. Nah ini sebenarnya media bekas teman-teman. Nah ini masih ada bekas-bekas akar. Nah ini karena saya lihat kemarin masih bagus dan saya pergunakan lagi untuk setekan ini. Jadi ini media bekas. Ada sekam, ada pasir kali. Oke. Nah jadi setelah itu teman-teman siapkan tatakan seperti ini ya, yang sudah ditusuk dengan penyangga seperti ini. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah kenapa ini harus tembus? Nah karena
tadi itu kayu daripada setekannya itu kita kan sudah potong ya. Kita sudah potong. Nah, kita kasih pemancang yang di sini agar nantinya pohon kita atau setekan kita tidak rubuh. Nah, selanjutnya kita tanam. Sebentar ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ketika ini kita lakukan penataan akar. Nah, jadi seperti ini teman-teman setelah dilakukan penataan akar ya. Nah, ini sudah, maaf ini kesenggol lagi. Jadi ini sudah saya ikat. Nah, ini kita tinggal tambahkan media. Jadi sekali lagi saya jelaskan. Nah, pentingnya kita menentukan target daripada ukuran bonsai itu sendiri. Nah, kalau kita hanya memikirkan untuk besar dan ukuran besar, nah itu kita akan kewalahan nantinya. Kewalahannya di mana? Ketika bahan kita sudah terlalu besar, kalau kita melakukan penyetekan di batang yang cukup besar, nah kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita melakukan penyetekan awal itu menggunakan batang yang cukup besar, nantinya tentunya akan kalah di perakaran. Nah, jadi batangnya sudah cukup besar, terus akarnya masih kecil-kecil seperti itu. Nah, beda halnya kalau kita targetnya nanti misalnya size small atau bahkan medium. Nah, itu kita bisa gunakan dari bahan yang atau cetekan yang cukup besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya sering saya tegaskan, jelaskan di video, untuk membuat bahan small mame. Nah, itu kita gunakan bahan yang semaksimal besarnya itu sejari. Karena pengalaman saya berproses, yang penting medianya subur. Itu dalam kurun waktu setahun setengah kita sudah mendapatkan belen di percabangan. Nah, itu yang pernah saya alami dengan catatan medianya itu cukup subur. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, jadi ini keempat bahan yang tadi kita proses teman-teman. Jadi untuk sementara hasilnya seperti ini ya. Nah, ini yang paling besar. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jadi salam budidaya, salam BMC Bonsai Mania Channel.